Pernah ketembak? Pernah. Diterima nggak? Kok bisa sampai melekat polisi ganteng? Itu kenapa bisa Dari mana keluar, itu? ya, Dari itu mana? Apa di medsos? Ya. Apa dari teman-teman? Apa gimana? Kasus trafficking person karena kita menyelamatkan nyawa-nyawa ratusan hingga ribuan orang dan kita berhasil dengan bangga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kenalpot. Yuk kenalan di Kenalpot. Gitu. Gimana? Yuk kenalan di Kenalpot. Ya, kalau ada yang punya ide kalimat pembuka silakan komen di bawah ya. Kira-kira yang enak apa gitu. Dan di episode kali ini gue sama Ayu bakalan ngobrol sama seseorang yang baru saja melakukan sebuah tugas yang luar biasa sekali yang berkaitan dengan human trafficking. Bersama kita udah ada Abraham Boang Manalu. Iya. Selamat datang di Kenalpot. Ini panggilnya apa? Abraham Boang? Biasa dipanggil Boang sih kalau di sini. Oke. Tergantung mana nyamannya aja sih. Oke. Bisa Abraham, bisa Boang. Sebelum kita ngobrol sama Boang, kita lihat dulu ada artikel ini. Bejat. Tuh. 4 WNI ditangkap karena terlibat penyekapan terhadap 1090 orang di Filipina. Wah. Dan ternyata Bang Boang adalah salah satu petugas dari Bareskrim ya? Iya, dari Bareskrim. Yang ditugaskan untuk kasus ini? Iya, untuk kasus ini yang berangkat ke Filipina. Berangkat ke Filipina? Iya. Untuk mengekstradisi pelakunya atau memang melakukan proses penyelesaian kasus? Melakukan penyelidikan dan lebih lanjut terkait perkara yang terjadi di Filipina. Sebelum proses penangkapan dan segala macamnya? Jadi itu kejadiannya bulan Mei. Oke. Ada terjadi penggerebekan di negara Filipina oleh polisi Filipina dan juga orang kedutaan kita yang berada di Filipina, atasnya polisi namanya. Oke. Jadi setelah dapat info tersebut, mereka langsung menghubungi kami untuk terjun ke sana untuk membantu dalam ungkap kasus tersebut gitu. Jadi di sana kita menyelamatkan WNI yang terperangkap di sana gitu. Ini terperangkapnya gimana, Bro? Di dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu dikelilingi oleh penjaga yang menyekap itu pakai senjata api di sana. Oh, oke. Berarti penjaganya bersenjata. Iya. Di dalam perusahaan tuh perusahaan yang besar atau perusahaan kecil? Perusahaan yang besar seperti apartemen gitu. Satu apartemen ada beberapa tower gedung gitu. Tempatnya itu disitulah WNI kita disekap untuk bekerja paksa gitu sebagai scammer di sana. Oh. Sebentar, dari 1090 yang ada di berita tadi, yang WNI-nya berapa orang? WNI-nya ada 242 orang. Banyak juga. Dan mayoritas dari daerah? Dari hasil penyelidikan kami ada banyak dari Batam. Yang paling banyak itu dari Batam dan Jawa Barat. Nah, kita ngomongin masalah human trafficking nih. Ini kasus pertama lu tentang human trafficking atau sebelumnya lu pernah megang kasus seperti ini? Sebelumnya sudah beberapa juga kasus. Sebenarnya human trafficking tuh apa sih? Biar penonton kita tuh sedikit paham tentang itu. Human trafficking atau bahasa Indonesianya perdagangan manusia itu merupakan salah satu kejahatan antar lintas negara yang fokus di trafficking person ini ya. Nah, jadi artinya adalah perdagangan manusia itu tindakan perekrutan, penampungan, pemindahan dengan cara ancaman kekerasan ataupun penjaratan hutang sehingga mengakibatkan korban tereksploitasi seperti itu. Oh, berarti bukan karena atas dasar mau? Ya bukan. Tapi karena keterpaksaan ya itu tadi. Iya, ada penjaratan hutang, iming-iming gaji besar seperti itu. Dibohongi penipuan pemalsuan. Yang modusnya seperti itu akhirnya modus kan. operandinya seperti itu ada. Jadi kayak orang dari misalnya Jawa Barat mau nggak kerja di sini, gajinya segini gitu kali ya? Iya, ditawarkan kerja marketing di luar negeri dengan gaji yang 20 juta per bulan gitu. Jadi masyarakat tertarik lah, apalagi dia kurang wawasan terkait dengan apa itu trafficking person ini. Mayoritas umur berapa, Bro? Pada saat lu menyelidiki kasus ini? Yang kasus terbaru ini yang di Filipina ini rata-rata umur 20 sampai dengan 30, usia yang muda. Ya, baru nyari-nyari kerja gitu ya. Iya. Nah, yang WNI-nya, pelakunya. Nah, pelakunya ini ada 4 orang yang ditahan di sana. Tapi bukan cuma mereka kan sebenarnya? Bukan cuma mereka, dari negara yang lain ada. Tapi mereka satu komplotan. Iya, mereka sebagai kepala manajer di perusahaan itu. Wow.
Jadi dia menikmati pekerjaan sebagai scammer di sana. Oke. Dan dia naik jabatannya, terus naik jabatan sehingga diangkat dia jadi kepala manajer di sana. Dengan gaji yang sangat besar tentunya di sana. Nah, kalau ngomongin masalah human trafficking, artinya ketika ada satu wanita nih, misalkan dia terjerat masuk ke dalam lingkaran human trafficking ini, dia sistemnya seperti apa? Jual putus di sananya, atau si orang yang membawa wanita ini misalkan gitu, dia akan dapat persentase dari setiap wanita itu bekerja? Atau nih gue jual? Jadi yang terjadi pada kasus yang fokus ke Filipina ini, Iya. bukan hanya wanita aja, tetapi banyak laki-laki yang bekerja untuk jadi scammer di sana. Awalnya mereka mencari nih lowongan kerja di Iya. media sosial. Oke. Ada dari Telegram, Facebook, Iya. ataupun Instagram. Oke. Diketik mereka di media sosial itu lowongan kerja ke luar negeri, dan muncul ada beberapa grup gitu. Dan setelah mereka masuk grup, dikasih nih siapa yang mau, langsung aja. Persyaratannya sangat mudah. Dia hanya menyerahkan paspor. Nah, langsung pelaku yang dari sana langsung nanti mengirimkan tiket untuk berangkat ke sana. Oke. Oh, jadi tinggal berangkat. Tinggal berangkat, tidak sesuai prosedur, sangat gampang sehingga mereka memilih cara yang cepat gitu kan. Itu sih karena cara yang cepat, jadi tertarik dengan gaji yang besar ditawarkan di awal itu. Dan mayoritas kalau yang cewek-cewek akhirnya ketika ngomongin human trafficking, mereka kerjanya sebagai apa? Di sana juga mereka sama dengan sebagai scammer. Jadi mereka memakai aplikasi dating online gitu, dating. Disuruh. Jadi ada target-target tertentu dari luar negeri. Dia menyamar sebagai cewek atau sebagai cowok untuk mendekati orang gitu. Oke. Nah, setelah mereka dekat nih pacaran online, Iya. mereka akan mengajak invest gitu, invest palsu. Jadi si korban ini, si target ini Iya. akan memberikan invest uangnya ke perusahaan. Ternyata pada saat penarikan uangnya tidak ada gitu. Jadi perusahaannya sangat untung dengan hasil uang scammer. Mereka ini nggak bisa pulang gara-gara paspornya ditahan. Jadi mereka disekap, otomatis wajib kerja, ngikut kerja sebagai scammer gitu. Kalau nggak bekerja mereka nggak makan. Nah, yang pertama kali melihat ada kecurigaan, terus juga akhirnya menyelidiki lebih lanjut dari pihak Indonesia atau Filipina? Pihak Indonesia. Jadi korban yang di sana yang disekap itu memakai handphonenya untuk menghubungi kedutaan yang di Manila. Bisa megang handphone? Bisa, di saat ada dikasih waktu gitu untuk istirahat, sebelum istirahat dikasih waktu berapa jam gitu untuk menghubungi bisa pegang keluarga. handphone. Nah, pada saat itu mereka langsung memakai handphonenya untuk menghubungi kedutaan kita lewat Instagram gitu. Instagram kedutaan ada. Oh, dari situ baru berlanjut, Iya, mulai dilaporkan penyelidikan. kegiatan, iya, Oke. langsung dilakukan penyelidikan dan koordinasi dengan PNP, polisi Filipina di sana. Lo penggerebekan juga? Enggak. Kita datang setelah terjadi penggerebekan dan kita datang ke situ untuk mendata dan melakukan investigasi terhadap seluruh WNI yang di sana. Kita adakan Nah, pelakunya interview. langsung diekstradisi atau ditahan dulu di Filipina? Pelakunya ditahan di sana. Oh, Ditahan. oke. Karena beda hukumnya di sana dengan di Indonesia, jadi kita hanya bisa untuk meringankan, meminta kepada polisinya supaya hukuman tetap diringankan seperti itu. Karena masih WNI kan. Tapi untuk kita pindahkan ke Indonesia kemarin tidak berhasil. bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sementara 200.000 242 itu 200 kita pulangkan dengan selamat di Indonesia dan mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Wah, luar biasa sekali. Hal apa aja sih yang harus masyarakat tahu supaya terhindar dari praktek human trafficking ini? Jadi masyarakat harus benar-benar filter itu untuk penggunaan media Keretek nggak bisa? sosial. Apa itu? Bukan. Keretek nggak bisa? Bukan, oke, sorry. Ya, harus filter penggunaan media sosial, jangan asal percaya. Ya, jangan percaya cara cepat gitu. Cara cepat dengan gaji yang besar, jangan cepat terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming gaji yang besar. Kita harus lihat juga kompeten yang ada di diri Ya. kita gitu. Kalau kita misalnya tamat SMA, nggak mungkin kan gaji 30 juta sebulan gitu sebagai marketing. Sedangkan dia tidak tahu bahasa Inggris. Ya. Secara logika harus memang benar-benar masyarakat harus paham akan hal tersebut. Selain dari maksud gue selain dari media sosial, kalau secara personal ada gak sih kemungkinan orang-orang menjerat korban-korbannya untuk jadi korban trafficking? Ada gak sih? Sejauh Maksudnya yang ngedeketin misalkan nih, gua ngedeketin bini gua misalkan, kita nggak saling kenal nih, misalkan gua mendeketin bini gua secara personal, datengin satu persatu, bisa gak sih itu kemungkinan terjadi? Sejauh ini ada hal yang seperti itu Bang Wen dikatakan, Bisa aja ya. banyak terjadi juga. Oke. Jadi pelakunya di Indonesia namanya disebut dengan PL atau perekrut lapangan.
Jadi dia merekrut korban-korban dari Indonesia dan diberangkatkan ke luar negeri. Oke. Iming-iming gaji besar, ada sebagai PMI, tapi PMI ilegal gitu. Dijanjikan misalnya kalau orang tua nih yang berumur dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang besar gitu. Tapi secara non prosedural. Ternyata di sana dieksploitasi, dia kerja tidak sesuai dengan jam yang ditentukan, gaji tidak ada, mendapat kekerasan, dan ada juga yang meninggal kemarin kan, ada juga. Dan sudah dipulangkan. Ada yang sampai Dan meninggal. pelaku-pelakunya ya ada. Dan pelaku-pelakunya yang di Indonesia sudah kita tahan. Sudah di Oh, ada juga komplotan ada yang di Indonesia. Yang di Indonesia. Dia memang mengirimkan orang ke luar negeri. Setiap orang dia mengirimkan dia dapat duit besar gitu. Bayar orang yang diberangkatkan itu bayar. Kalau untuk PMI yang sebagai pembantu dia membayar, ada juga yang tidak membayar. Jadi beraneka ragam jenis gitu. Ada yang membayar, ada yang enggak. Kasus paling berkesan yang lo, wah ini gokil sih gua masuk dalam penyelesaian kasus ini. Kasus yang paling berkesan ya itu kasus trafficking person, karena kita menyelamatkan nyawa-nyawa ratusan hingga ribuan orang dan kita berhasil dengan bangga gitu. Kita berhasil menyelamatkan orang pulang dengan selamat. Itu suatu kebanggaan. Kalau kasus-kasus yang lainnya saya pernah menangani kasus penipuan penggelapan oleh pejabat gitu dan sudah ditahan dan sudah disidang gitu. Lu kan Bareskrim sebelum-sebelumnya gitu. Lu pernah gak maksudnya kayak bertugas entah penyelidikan ataupun penggerebekan di satu titik lu ngerasa bahwa aduh, ini kayaknya waktunya gue kenapa-napa nih. Pernah gak sih ada perasaan kayak gitu? Sampai sejauh ini sih saya tidak pernah merasakan seperti itu. Karena saya memang niat memang bekerja dengan ikhlas dan tulus memang karena dari cita-cita sejak kecil gitu. Pengen jadi superhero yang nyata gitu di dunia nyata. Ya Oke. jalannya lewat kepolisian. Memang kita supaya bisa menolong orang real gitu. Berarti lu cita-cita Berarti dari kecil emang ya, pengen jadi emang polisi? Iya dari kecil pengen jadi polisi. Kenapa? Karena orang tua lu salah satunya polisi atau bagaimana? Atau ada keturunan polisi? Karena saya itu ya pengen jadi superhero yang nyata. Karena kecil kan kita nonton film nih, ya. ada Iya, Captain iya. America. Aku Betul. suka film Superman. Captain America ya, bisa menolong orang. Jadi setelah SMA, apa ya pekerjaan supaya bisa real menolong orang dengan langsung bersentuhan kepada masyarakat, menolong orang, Ya. menolong fisiknya, gitu. Jadi ternyata polisi jawabannya. Oh. Kebetulan di reserse kriminal kan kita bisa menolong orang, membantu orang dari kasus kejahatan. Gue pikir setelah lu nonton Kapten Amerika lu pengen jadi Kapten Subasa. Ya dong. siapa tahu kan jadi pemain bola kan kita nggak Jadi tahu. pemain bola, Lah ya. dulu juga gue waktu zaman kecil gue dulu masih ada film, lu sih pasti nggak ngerasain lu umur 27 tahun ya. Iya, Belum kita ya, nggak belum lahir. ngerasain, Iya, kita nggak belum ngerasain, lahir. kita nggak ngerasain. Zaman dulu tuh ada film namanya Chips. nggak main-main. California Highway Patrols. Eric Strada sama siapa satu lagi tuh, 2 orang tuh pokoknya. Nah, itu film zaman dulu, film tentang polisi naik motor polisi gitu. Sama mungkin ya. Dulu kan cita-cita tuh polisi, jadi dokter, jadi insinyur. Gue sampai beli baju, nyari seragam polisinya, terus kayaknya gue bakal jadi polisi deh. Terus dibeliin sama mamanya waktu itu poluan ya kalau nggak salah. Iya betul. Padahal aku pengennya pramugari. Enggak lah, enggak. Jadi jauh ya, jadi jauh ya. Jadi jauh. Jadi jauh. Ya maksudnya ada cita-cita yang belok, ada cita-cita yang akhirnya kesampaian. Nah, Iya. ada orang yang berusaha ngejar cita-citanya tapi Tuhan kasih jawaban bukan di situ jalan lu. Nah, lu emang bener-bener ngejar cita-cita lu atau ya udah sejalan aja? Ngejar cita-cita sih. Karena saya dari SMA sudah latihan. Wah, Latihan fisik, latihan akademik, semua saya pelajari. Makanya saya masuk polisi gratis, murni juga. Dan ranking gitu? juga. Ya, keren. Berarti lu masuknya di mana? Di Jakarta atau di mana? di Polda Sumut, Oh, Polda Sumut. di Polda Sumatera Utara. Oh, berarti lu sekolahnya di sana, sekolah Ya, kepolisian. sekolahnya di Medan, di Polda Sumatera Utara. Berapa lama sih, Bro, kalau sekolah kepolisian, Bro? Kalau dari Bintara 7 bulan. Kalau dari Bintaro? Dari Bintaro 20 menit. Oh, sorry, 10 bulan. 7 bulan. Tujuh Oh, 7 bulan. bulan. Iya. Cepet ya? Cepat, tapi 1 hari itu seperti 1 tahun rasanya. Lamanya 1 tahun, sangat. Memang kita harus kuat gitu di pendidikan. Di Indonesia berseliweran pro kontra tentang polisi gitu. Dari lu, sudut pandang lu pribadi, bagaimana cara lu untuk membuat nama baik polisi tetap terjaga? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh
lo sebagai anggota kepolisian juga supaya masyarakat tetap bisa punya pandangan bagus dan baik tentang kepolisian? Mungkin masyarakat terlalu fokus pada keburukan beberapa oknum. Oke. Mungkin dari oknum yang sering bertemu ya biasa di jalan kan, Iya. lantas gitu. Tetapi masyarakat tidak melihat bahwa banyak polisi-polisi lainnya yang bekerja seperti Binmas atau Reskrim seperti kami Iya. yang benar-benar real, banyak menolong orang tanpa Pamrih. tanpa pamrih gitu. Karena banyak media yang tidak meliput Iya. pekerjaan kami seperti itu mungkin. Jadi masyarakat hanya menilai polisi hanya lantas gitu. Ternyata di balik itu polisi ada Binmas yang dia rela menolong orang untuk sekolah gitu, mengajari tanpa biaya gitu. Banyak di daerah-daerah sana seperti itu. Disamaratakan pada Iya. akhirnya. Iya. Iya, iya. Nah, lu pada saat mau daftar jadi polisi nih, pasti lu juga denger dong berita pro kontra dan segala macam. Walaupun ya memang pasti dimanapun ya, pasti kita nggak bisa menyamaratakan semua begitu. Pasti oknum gitu. Tapi kan ada stigma itu gitu. Ada gak sih sempat kekhawatiran bahwa ketika gue nanti masuk polisi Dibenci orang seperti itu ya. Iya ada. Karena dari mungkin teman dekat mungkin polisi, saya nggak suka polisi. Nah, itu kan sering saya dengar juga. Walaupun saya dengar dari perkataan teman-teman tersebut, saya tetap berniat bahwa polisi itu adalah pekerjaan yang mulia. Saya tetap bekerja seikhlasnya dan bekerja dengan benar tanpa menerima sogokan lah atau apalah hal yang membuat tercoreng polisi gitu. Karena polisi itu pekerjaan yang menurut saya benar-benar real gitu, bersentuhan dengan masyarakat, kita bisa memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat kalau memang kita melakukan dengan ikhlas. ya betul. Artinya kadang-kadang ada hal baik tercoreng oleh Oknum. sedikit, Ya, sedikit, tetapi oknum, langsung tapi akhirnya jadi mengeneralisasi semuanya gitu kan. iya. Instansi itu sama dengan manusia. Betul. Ada baik, ada buruk gitu beberapa. Jadi kita harus memang selalu berpikir positive thinking sih. Nah, mau nanya sama Boang tentang melekat polisi ganteng. Ih keren. Ini lu awal sampai Kok bisa sampai melekat polisi ganteng? Itu kenapa bisa dari mana keluar, itu? ya, Dari itu mana? Apa di medsos? Ya. Apa dari teman-teman? Apa gimana? Karena waktu itu lu sempat juga dilapor Pak kan? Iya, dilapor bener, Pak kan? lapor, Pak. Itu karena viral kan? Viral. yang polisi ganteng? Yes, Nah, gitu. Itu awal awalnya mulanya kenapa? gimana? Kalau menurut saya jujur, saya nggak ganteng sih. Tapi charming cia gitu. Iya. Nah, enggak yang kalau di media sosial kan maksudnya ketika kita upload sesuatu respon yang lihat kan beda-beda ya. Iya. Nah, mungkin banyak yang pada akhirnya bilang bahwa Ganteng gitu. Ganteng, Di lu kopinya termasuk- ganteng gitu. Awal itu dari Instagram atau Dari Instagram Instagramnya sih. Boang berarti? Iya, Instagram saya. Oh, foto selfie masukin tiba-tiba banyak yang like. Banyak yang repost gitu akun-akun misalnya polisi ganteng gitu. Jadi selalu merepost foto saya karena dianggap memang ganteng gitu. Oke. Padahal menurut saya tidak sih, biasa aja sih. oke. Tapi gimana Itu lu? awalnya kan. Tapi gimana lu menerima predikat itu dari netizen? Senang sih, tapi jujur senang memang. Senang. Jadi nambah dong followersnya berarti. Nambah followersnya dan banyak kenalan gitu. Cielah. Kenalan cewek-cewek. Tapi udah punya pacar belum? Sudah. Oh, Ini. agak nahan ya jawab sudahnya ya. Agak mikir Iya, itu agak kayaknya. mikir. Jawab gak ya? Jawab gak ya? Tapi orang kepolisian juga atau enggak? Enggak, sipil. Kenapa? Salah satu pertimbangan lu menerima orang sipil? Kalau pribadi supaya banyak wawasan gitu. Kalau satu pekerjaan kan kita tahu pekerjaan kita apa, pembahasannya juga mungkin itu aja gitu. Iya. Kalau yang instansi lain jadi tukar pikiran, tukar cerita gitu. Jadi menurut saya lebih asik. Apa yang lu pengen lakukan buat dunia kepolisian nanti? Karena kan kita nggak tahu nih. Lu bekerja, biar bagaimanapun suatu saat lu akan mungkin ada kemungkinan untuk naik jabatan gitu. Iya. Apa yang ada di benak lu yang pengen lu lakukan buat kepolisian? Saya tetap menekankan di diri saya bahwa bekerja kepolisian itu memang benar-benar harus tetap ikhlas dan benar gitu. Melakukan hal yang benar. Oke. Karena kalau melakukan yang baik belum tentu benar. Kita harus memang melakukan yang benar. Berarti menghindari yang tadi lu bilang, menghindari sogokan, Iya. menghindari suap, menghindari hal-hal yang akhirnya bisa mencoreng nama lu dan juga nama kepolisian. Iya benar. Kita harus menjaga marwah kepolisian. Ya, betul. Kalau misalkan lu pada saat daftar jadi
sekolah kepolisian, terus lu nggak diterima, lu plan B lu apa bro? Kuliah atau daftar lagi sih. Kalau kemarin itu waktu 2014 saya lulus juga di salah satu universitas negeri. Wih, Berbarengan dengan lulus juga di kepolisian. ambil jurusan? Teknik sipil. Keren. Kenapa? Oh ya, cita-cita sih ya, susah cita-cita. juga ya. Jadi saya memang harus memilih ya cita-cita kan, Ya, karena ya, dari ya. kecil. Tapi cita-cita. bisa gak sih sejalan gitu? Maksudnya lu udah jadi Kuliah. polisi tapi tetap kuliah tuh masih bisa gak sih sebenarnya? Kalau kuliah di negeri karena barengan dengan pendidikan tidak bisa. Oh, oke. Kecuali kita sudah polisi dan kita kuliah di negeri bisa. Bisa. Oke. Tapi kalau bersentuhan secara fisik sama bad guy, penjahat gitu di luaran sana, pernah gak sih kayak adu tembak tuh lu pernah gak sih ngerasain? Pernah. Adu tembak. Iya, Oh pernah. pernah. Weh, mental gak sih bro? Nembak gini mental gitu. Gue aja takut loh, bini gue tuh pengen banget belajar nembak, cuma gue gak ngizinin. Dia takut. Takut. Karena takut masalah apa-apa. Bisa latihan di perbakin Makasih loh, lapangan makasih Senayan. loh. Iya, latihan, bener. latihan, Bisa, nembak- bisa. latihan nembaknya bisa. Iya. Kan latihan mental itu susah bro. jangan main dukung aja dong. Yang punya risiko kan gua ini. Oh, iya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan. Tapi nggak apa-apa sih. Banyak kok sipil yang latihan di Tuh, perbakin. iya nggak apa-apa. Senayan. Banyak. Mbak besok latihan aja di Ya, Senayan. makasih Jangan loh, Bang. nambah-nambahin, Makasih, wah. makasih. Jangan kayak gitu. Gua aja nahan-nahan. Ya yang penting kan tidak ada senjata di rumah gitu. Di Kalau rumah latihan tidak mah ada, aman. Di tempat latihan. di lapangan tembak aja yang dipakai. Iya. Kalau latihan kan tinggal latihan, di rumah kan nggak ada. Ya kan kita nggak pernah tahu Bunda beli di pasar gelap. Ya itu yang door yang keluar api doang zzz, gitu kan. Iya, tapi itu udah berdarah kan. Iya. Nah, enggak, orang untuk belajar sedikit melebar nih. Orang untuk belajar senjata nggak cuma ngejar bisa nembak kan. Artinya secara Mental, psikologi. psikologinya juga harus kuat dong. Iya, psikologi sama mental itu perlu karena harus untuk memiliki senjata juga harus tes psikologi. Nah, Ya kalau enggak kok, enggak Bunda enggak mau nyimpan senjata, enggak cuma mau belajar nembak aja. ya jangan dari belajar biasanya pengen. Nah, ini kalau misalkan Karena kan harus ada tes psikologinya itu kan. Nah, itu aja belum tentu lolos dong. pasti lolos dong. Kan Bunda kuliah psikologi, pasti paham. Beda. Dengan kepemilikan senjata beda psikologinya, beda. Oh, beda. Beda tesnya. Enggak gampang. Nggak Nggak gampang. Tar dulu, ngeluarin tes dulu senjata. baru belajar atau belajar dulu baru tes? Kalau untuk di lapangan di Senayan bisa langsung latihan aja, langsung belajar gitu. Oh. Kalau untuk tes itu untuk memiliki senjata api. Berarti besok jam berapa kira-kira latihannya? Enggak, Besok kita- jangan gitu. Siang aja Mbak, siang. Jangan siang. lu tambahin Siangnya lu, jam kan. 1 ya, Iya, kalau jam nggak 1 habis aja. makan Jangan, nggak siang. bisa. Besok nemenin Ayah Voli prediksi nggak bisa. Prediksi. Oh ya udah habis itu jam 3 kali ya. Jam 3 Iya. bisa juga, masih ke bisa. Kemang Village, ke Time Zone anterin anak-anak. Nggak ada. Oh nggak hari ada. Minggu berarti hari Hari Minggu Minggu nggak ada bisa kosong juga. karena hari Minggu tuh lagi Ada acara. golf. Nah Oh, itu main bisa golf. tuh. Kita Ji, bisa. Tolong ya, liatin ya bini gue ya. Nggak maksud. Kenapa sih Bunda pengen banget latihan nembak tuh buat apa? Ya nggak apa-apa, cuman karena mungkin tadi kayak ngelihat film-film tuh kayak kok nih orang-orang pada keren-keren banget ya nginiin penjahat-penjahat tusuk-tusuk gitu loh. Cuman sebatas itu, jadi kayak pengen belajar nembak ya, nggak mau punya, Iya, enggak, iya. cuman hanya pengen tahu. Karena kita nggak pernah tahu ya Iya. kedepannya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi kan semua hal menurut aku tuh semua hal harus dicoba, harus dipelajari. Iya. Iya, itu saya Karena setuju sih. karena kita tidak pernah tahu kedepannya seperti apa. Nah, Takut ada zombie kan, zombie menyerang iya kan. sih, itu Iya. sih. jadi udah nggak prepare, kaget, udah ya. prepare gitu. Nah itu salah satunya kenapa mau belajar nembak gitu. Tapi nih, adegan tembak menembak di film sama di lapangan. Gue belum pernah ngobrol kayak dalam gitu ya sama polisi gitu, seorang polisi gitu. Sama nggak sih bro? Kurang lebih sama sih. Lapangan Iya, juga kurang sama-sama serem sih. Tapi kalau di lapangan kita berani gitu, langsung jiwa kita menantang. Nggak beneran nembak Jiwa gini? kita menantang. Maksudnya gini, beneran nembak gini atau gini? Gini lah, langsung gini. Serius bro? Serius. Masa ada orang gini? Kalau gini, ada. yang di mana yang lihat, yang di Iya, mana yang kena makanya Iya gitu maksudnya kan. nembak begini, gini nih, gini gitu. Maksudnya dia tahu korbannya di sana, targetnya di sana. Matanya kemana? Matanya ke sini. Matanya ke bawah. Maksudnya kan takut kena juga. Ini beneran begini. Bro. Beneran. Sama kayak di film-film Tapi itu. lu ada ini kan pelindung di enggak?
ada satu kondisi yang memang kita tidak memakai gitu. Karena tidak selalu mungkin Tidak pakai selalu kita pakai gitu. itu. Oh, itu benar-benar Jadi- kejadian yang terjadi di lapangan secara mendadak misalnya. Ya secara mendadak. Kan pelaku-pelaku kriminal itu kita tidak tahu kapan datang. Iya. Kita memang harus ready setiap saat. Pernah ketembak? Pernah. Diterima nggak? Langsung ini ditolak, langsung ditolak. Karena yang nembak cowok, tolak Nggak dong. mau. Di bagian Di kaki, paha. satu peluru, Satu. nembus. Enggak nembus. Dari jarak jauh sih. Terus berarti dikeluarin. Iya dikeluarin. Oh bukan zrep gitu ya? Enggak. Jadi masuk Bukannya rempet, masuk. Berapa lama lu nggak bisa jalan? Cepat sih, bisa enggak sampai seminggu. Ih. Tenang, Kayak di tenang. film-film ini. Tenang, Ini tenang. baru kayak di Itu film-film. suara apa yang barusan keluar ya? Nggak tahu, Itu suara Mbak atau suara Bang Wendy? Suara ya? saya ini. Sama sebenarnya. Cuma seminggu. Iya. Abis itu lu nggak ada takut-takutnya lagi, balik lagi kerja. Enggak ada tahu-tahunya. Udah terbiasa gitu. Udah mau nanya apa? Mau jadi polisi? Siapa? Ayah. Lah udah lewat masanya, nggak bisa dong, udah tua dong. Gimana sih? Tadi kan baru umur berapa Kalau tadi? nanti lu menikah, lu punya anak, apakah lu akan mengarahkan anak lu menjadi seorang polisi atau? Jangan ikut. Jadi ini aja gitu. Karena mungkin makin, ya siapa tahu ya, kita nggak pernah tahu. Makin kesini ternyata makin berbahaya dan ternyata lu nggak pengen itu terjadi sama anak lu. Gitu. Nah tapi kan kita juga nggak pernah tahu. Makanya gue tanya, ketika nanti lu punya anak, apakah lu akan arahkan anak lu untuk menjadi polisi seperti lu atau membebaskan mereka mau jadi seperti apa? Kalau aku nanti punya anak, aku pengen anakku memang ada yang jadi polisi, ada yang atlet badminton. Wah, Jadi atlet Iya, lu. badminton. Iya, dari polisi ke badminton lo. Kenapa pilihannya dua itu? Polisi, atlet badminton. Berarti dulu mau jadi atlet juga. Dulu pengen jadi atlet badminton juga. Oke. Selain karena mimpi lu ya. Selain karena berarti lu maksain kehendak lu dong ke anak-anak lu. Saya arahin nanti. Oh, arahin. Bisa, kita Kalau latih. mereka ternyata melenceng dari apa yang lu mau gimana? Tetap saya paksa. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Berarti anak-anaknya harus jadi polisi dan Ya. atlet badminton. Iya, kita mungkin, arahin. mungkin bapak ibu artinya mereka tidak ada basic kepolisian ataupun militer, jadi tidak memperlakukan itu ke lo, dan ternyata lo sudah masuk ke kepolisian, artinya lo pasti akan menerapkan pola yang berbeda sama apa yang diajarkan sama orang tua lo ya. Makanya itu harapan lo begitu besar, anak lo, keturunan lo bisa jadi polisi juga. Tetap ya, karena pekerjaannya menurut saya memang benar mulia gitu. Mungkin pandangan orang bullshit atau apa gitu, tapi saya merasakannya ketika korban kita selamatkan, mereka itu berterima kasihnya dengan air mata gitu. Perasaan kita, waduh, kita berhasil nih nyelamatin nyawa orang gitu. Iya, dan itu nggak bisa digantikan oleh apapun ya. Oleh apapun. Karena kan kita hidup memang harus berguna untuk orang lain, menurut saya ya. Berarti lu janji ya di hari ini ya tetap jadi polisi yang benar, tetap jadi polisi yang baik, supaya apa namanya lu bisa konsisten dengan apa yang lu bilang, terlepas nanti lu naik jabatan atau bagaimanapun, supaya kalau lu konsisten jadi polisi yang baik sesuai dengan apa doa lu dan juga orang tua lu, gue yakin kedepannya juga pasti akan makin baik juga orang-orang memandang kepolisian gitu. Iya benar. Ya, karena memang jujur memang disayangkan, maksudnya karena oknum akhirnya satu instansi semuanya rusak gitu. Dan semoga omongan lu nggak cuma sekedar basa-basi dan bisa lu pegang sampai kapanpun, suatu saat lu punya jabatan bagus, lu bisa kasih kontribusi terbaik buat negara Indonesia. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih Ada pesan banyak. buat teman-teman yang mau mendaftar jadi anggota kepolisian? Mungkin pesannya supaya untuk ini masyarakat supaya jangan gampang terpengaruh Oke. untuk Oke. mendapatkan pekerjaan palsu ataupun ditipu oleh oknum-oknum pelaku trafficking in person gini. Jadi harus memang benar-benar lihat koordinasi dengan dinas tenaga kerja terdekat
Jangan mau gampang terpengaruh untuk kerja ke luar negeri, harus hati-hati. Jangan Itu dia. terbuai. Iya. Jangan terbuai. Iming-iming janji palsu, iming-iming gaji gaji besar. besar. Ya, Gitu. pokoknya jangan mudah dikasih iming-iming mimpi-mimpi indah, Ya, itu mimpi-mimpi benar, manis gitu. Tetap harus seperti tadi Boang bilang, tetap lu juga harus sadar diri. Kalau value lu di angka 5.000, jangan berharap gaji lu di angka 100 1 juta. juta. Begitu. Jadi siapa tahu itu bisa jadi rem lu untuk bisa menilai apakah pekerjaan yang ditawarkan itu betulan atau bukan. Abraham Boang Manalu. Iya. Terima Ini gue. kasih Terima kasih banyak sudah banyak. hadir di Knalpot. Sampai ketemu lagi di episode Knalpot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.